Hai semua, selamat pagi. Hari ini aku mau mengajak kalian semua untuk melihat keseharianku di Vietnam. Let's go. Sekarang agak gerimis, tapi nggak apa-apa. Aku naik sepeda karena sekarang aku mau menuju ke tempat aku biasa pergi gym. Jadi hari ini aku sedikit terlambat karena biasanya itu aku pergi jam 8 pagi, tapi hari ini jam 9 aku baru pergi ke tempat gym. Aku sudah sampai di tempat biasanya aku pergi gym dan sekarang sedikit hujan, jadi mau cepet-cepet masuk. Aku masih di tempat gym dan biasanya aku pergi ke gym itu sekitar 1 jam. Nanti setelah dari sini aku mau pergi ke pasar untuk belanja. Oke, jadi hari ini aku sudah selesai pergi ke gym. Jadi biasanya aku pergi ke sini 1 jam. Sekarang aku mau pergi ke pasar untuk masak dinner nanti malam. Beberapa bahan makanan sudah habis, jadi aku harus pergi ke pasar untuk belanja. Let's go. Semoga di luar nggak hujan sih. Jadi sekarang lagi musim dingin, jadi cukup dingin di sini. Jadi baru aja selesai hujan di sini. Ini adalah sepedaku. Jadi tujuan pertamaku adalah pergi ke Chinatown. Jadi di sana ada satu shop yang biasanya aku pergi sama suamiku. Aku mau ke sana untuk beli kulit dumpling karena aku tidak bisa buat sendiri kulit dumpling. Jadi aku mau beli kulit dumpling yang sudah jadi untuk buat chaosu. Bisa terlihat dari penampakan jalan ini. Tadi mungkin hujan cukup deras ya. Sekarang sekitar jam 10 pagi. Jadi jalanan belum terlalu ramai karena ini termasuk jam kerja, jam anak-anak pergi sekolah. Jadi jalanan pun tidak macet. Anyway, sekarang di Vietnam Utara itu sedang musim dingin. Jadi walaupun di sini ada musim dingin, tapi memang tidak ada salju. Jadi setiap hari itu kemungkinan hujan. Walaupun hujannya tidak cukup deras seperti di Vietnam Tengah, tapi di Vietnam Utara ini cukup intens. Setiap hari akan ada hujan, rintik-rintik gerimis kecil seperti ini. Jadi sekarang aku menuju ke Chinatown untuk belanja kulit dumpling. Jadi semalam suamiku ada request, dia minta dibuatkan chu chai jiaosu. Ya, walaupun aku nggak terlalu pandai untuk memasak, tapi sometimes suamiku juga mengapresiasi masakan apapun yang aku masak, walaupun aku yakin rasanya mungkin nggak terlalu enak ya. Jadi tokonya ada di sana. Di sana namanya 29 Store. Arse Chu Dian. Let's go. Oke, sudah sampai. Mau beli kulit dumpling. And then ternyata nggak ada ya. Jadi aku mau beli chucai. Oke, jadi aku sudah selesai belanja kulit dumpling, chucai, dan cabai di sini. Sekarang aku mau pergi ke pasar untuk belanja sayuran lainnya. Jadi setiap kali aku pergi ke store yang ada di Vietnam, walaupun aku pergi ke Chinatown yang mostly di toko itu ada banyak sekali orang Cina yang sering belanja di sana. Mereka selalu bicara pakai bahasa Vietnam. Terkadang aku merasa tidak suka ketika orang-orang Vietnam itu melihatku seperti orang Vietnam, karena sometimes aku merasa ketika aku pergi dengan suamiku, they only respect to my husband, they only interest to talk, to give a service, good service to foreigners like Chinese people, probably because they don't understand if I am a foreigners too. Jadi sometimes aku merasa ya mereka kayak kurang friendly sama aku daripada ke suamiku. Tapi setelah 2 tahun tinggal di sini, aku jadi sudah terbiasa dengan
treatment seperti itu dan mencoba berpikir positif bahwa mereka tidak tahu kalau aku juga seorang foreigners. Jadi mungkin begitulah cara mereka berbicara dengan santai dengan orang-orang lokal di sini. Sometimes I'm really confused about which language I have to use to talk with you guys. But in this video, I would really try to speak in Bahasa Indonesia because long time I have never talked in my national language. So, careful, be careful. Jadi ini adalah pasar terdekat dari tempat aku tinggal dan aku akan membawa kalian untuk pergi ke tempat biasanya aku belanja. Ini adalah tempat paling sering aku kunjungi untuk belanja karena penjualnya bisa bahasa Cina. Let's go. Hari ini aku mau belanja apa ya? Aku punya mushroom. Xin chào. And then just this one. Okay. 这个多少钱？2.5 25.000. Ah, 这个谢谢。Aku sudah selesai belanja sayuran hari ini, jadi sekarang menuju pulang ke rumah. Pasar di Vietnam sama saja kayak pasar yang ada di Indonesia, pasar-pasar tradisional. Aku sebetulnya mau beli, di sana ada. Aku mau beli kelapa. Kelapa di Vietnam itu sangat murah. Harganya dari 8 Vietnam dong sampai 15.000 Vietnam dong. Có nữa tiền. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Come on. Xin mọi người ơi, xin mọi người nghìn quả. Oke, jadi murah sekali. Oke, saatnya pulang ke rumah. Jadi kelapa ini satunya seharga 10.000 Vietnam dong, atau kalau di rupiah itu tidak sampai 10.000 rupiah. Jadi sangat murah menurutku. Biasanya kalau di Indonesia, di daerah kalian harga kelapa itu berapa sih? Menurutku di Vietnam sangat murah. Terkadang ada tempat di mana bisa beli kelapa itu seharga 8.000 rupiah. Dan itu sangat mudah ditemukan di daerah ini. Ya, tapi kalau misalnya kamu beli kelapa di daerah Hanoi atau tempat wisata, mungkin sangat impossible ya untuk dapat harga 8.000 sampai 10.000 Vietnam dong. Setauku, biasanya kalau di tempat wisata di Hanoi dan tempat-tempat lainnya, biasanya harganya sudah lebih dari 20.000 Vietnam dong. Aku seharusnya belok ke kiri, tapi jalanan di sini cukup ramai ya, jadi harus hati-hati. I don't know how to pass the street. Waiting. I have to pass the street. Yes. Jalannya sedikit menanjak, jadi perlu energi yang lebih. Aku sendiri di Vietnam sudah 2 tahun. Walaupun dalam 2 tahun memang tidak selalu full di Vietnam. Jadi sesuai request suamiku tadi malam, kalau hari ini dia mau makan malam dengan Chu Chai Jiao Se. Jadi aku akan prepare untuk buat
isian dari dumplingnya pakai ciucai dan telur ayam. Jadi sekarang aku mau masak telur ayamnya dulu. Pertama, spray dulu minyaknya secukupnya. Kemudian aku mau pakai 2 telur ayam. Oke, jadi aku mau pakai 2 telur ayam. Anyway, di Vietnam itu 10 telur ayam itu seharga 35.000 Vietnam dong. Kalau di Indonesia berapa harga 10 telur ayam? Anyway, pan ini tuh sedikit kurang bagus, jadi suamiku baru order lagi dari China tapi belum datang. Jadi sementara kita pakai teflon yang ini dulu. Aku sebetulnya nggak terlalu pintar masak ya sebelum menikah, tapi setelah menikah mau nggak mau karena sudah bersuami, bukan tugas ya, tapi mungkin naluri setelah menjadi seorang istri maunya setiap hari ya masak something buat suami biar nggak bosen. Jadi mau nggak mau setiap hari harus belajar buat masak menu yang berbeda. Oke, sudah selesai. Jadi telurnya sudah selesai, 2 telur ayam sudah jadi, dan sekarang tinggal ditambahkan ciucai ke sini. Oke, ciucai ini harganya 27.000 Vietnam dong, dan aku dapat segini. Aku kurang tahu sih ini harganya termasuk murah atau mahal, tapi aku mau cari yang gampang aja, sudah ada harganya, karena kalau beli di pasar itu aku takut harganya dibuat terlalu mahal, jadi beli yang simple aja langsung dari Chinatown, seharga 27.000. Sekarang aku mau cuci dulu sebelum potong dan mix ke dalam telur ini. Oke, jadi sekarang cuci dulu sayurnya, karena ada pasir-pasirnya di sini cukup banyak. Saatnya potong kecil-kecil aja. Dan jujur aku pun dalam hal memotong sayuran apapun itu kurang jago ya, jadi mohon maaf kalau yang jago masak nonton video ini dan melihat teknik memotongku yang kurang baik. Jadi kita mix aja ke dalam telurnya. Oke, jadi aku akan pakai 1 spoon. Alright, di sini sedikit vinegar, sedikit aja, and then aku juga pakai black pepper, terus juga bisa pakai garlic powder. Segini aja cukup, dan pakai juga ini tuh kayak ground chili pepper, dikit aja, karena aku dan suami suka sedikit pedas. Mix aja sampai semuanya tercampur. Setiap kali masak dumpling, aku selalu pakai cetakan manual ini, jadi biar bentuknya cantik aja sih. Ini kulit dumpling yang aku beli tadi, harganya sekitar 15.000 Vietnam dong. Jadi sekarang kita memasak pakai ini. Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Kasih sedikit air di pinggirnya supaya jadi glue. Oke, jadi sudah selesai bikin dumplingnya, tinggal kita steam dulu beberapa saat, nanti tunggu suami pulang dan dia bisa coba. 老公想着饺子韭菜，对，韭菜饺子，好吃吗？好吃，真的好吃还是一点点好吃？很好吃。真的吗？对呀，是印尼人做的饺子不一样。所以你说的不好吃的，如果不一样的，不是啊，我的意思是，我的媳妇是印尼人，所以做的饺子no different。 more different 是什么意思呢？好吃还是不好吃？差